Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman semua yang menonton video ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat selalu. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Farhan Maulana dengan 250191158 dari kelas D. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan tugas sebelum praktikum farmasi terpadu mengenai standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam. Seperti yang kita tahu, teman-teman semuanya, itu terutama obat, pengobatan tradisional di seluruh dunia, baik di Eropa, di Amerika, di Asia, dan khususnya di negara kita Indonesia. Dalam konteks farmasi modern, produk-produk itu yang sekarang kita kenal itu seperti jamu, ada obat herbal terbatas atau OHT, atau yang sudah berbasis uji praklinis dan klinis yaitu fitofarmaka. Atau mungkin ada juga suplemen-suplemen kesehatan berbasis herbal lainnya juga ada. Nah, namun ketika kita membawa bahan alam ini ke dunia medis modern seperti sekarang, kita juga harus memastikan kalau obat, bahan baku obat, dan lain sebagainya itu memenuhi 3 hal, yaitu mutu, keamanan, mutu, dan kualitas. Jadi hal inilah yang menjadi dasar utama pentingnya adanya standarisasi baku obat maupun sediaan farmasi lainnya. Ya, standarisasi itu apa sih? Standarisasi itu merupakan serangkaian prosedur yang disepakati bersama untuk memastikan suatu produk atau proses pembuatan suatu produk memiliki kualitas, konsistensi, dan efisiensi yang seragam dan terukur. Nah, dalam bidang kefarmasian yang berbasis bahan alam tentunya, standarisasi ini merupakan serangkaian persyaratan mutu untuk menjamin bahwa suatu bahan baku simplisia atau ekstrak atau sediaan farmasi lainnya atau mungkin sediaan akhirnya juga memiliki nilai terapeutik yang konsisten namun juga tetap aman. Nah, tujuannya buat apa sih? Yang pertama, menyediakan obat yang terjamin mutunya, khasiat, dan keamanan tertentunya. Lalu ada menjamin kualitas dan konsistensi produk. Yang ketiga, menjadi standar mutu nasional bagi pengolahan bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam. Lalu tentunya tercapainya derajat kesehatan yang optimal untuk masyarakat. Tentunya untuk standarisasi itu perlu adanya rujukan atau bisa dibilang kita berpedoman pada hal yang sudah ditentukan. Dalam hal ini, untuk standarisasi bahan alam, dari kita merujuk ke salah satunya yaitu Pharmacopeia Herbal Indonesia atau FHI, di mana FHI ini merupakan salah satu sumber rujukan untuk setiap simplisia yang ada. FHI juga menjadi acuan penetapan mutu, keamanan, dan kemurnian bahan baku obat herbal dan memiliki kedudukan sebagai buku standar resmi dan mengikat secara hukum di Indonesia. Tentunya FHI ini penting ya teman-teman semua. Apabila kita ingin membuat sebuah sediaan farmasi dalam berbasis herbal untuk menentukan mana bahan yang bagus atau kualitas seperti apa yang kita inginkan, kita dapat mengacu ke Pharmacopeia Herbal Indonesia. Di sana sudah lengkap mulai dari nama tanamannya apa, pengujiannya seperti apa, metode analisis seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, parameter mutu bahan baku itu dan sediaan obat bahan alam yang umum dipersyaratkan oleh Pharmacopeia Herbal Indonesia itu apa saja sih? Yang pertama jelas ada organoleptik seperti bau, rasa, eh,
pemerian, dan lain sebagainya. Itu penting pastinya. Lalu juga ada pengujian, ada makroskopis dan mikroskopis. Lalu juga ada kadar air tentunya, ada susut pengeringan, lalu ada kadar abu total, lalu ada kadar abu tidak larut asam, lalu ada kadar sari larut etanol, ada kadar minyak atsiri, ada kandungan kimianya juga tentunya seperti struktur kimia dan lain sebagainya karena tiap simplisia itu memiliki struktur kimia yang berbeda-beda tentunya. Lalu yang terakhir ada pola kromatografi. Tentunya untuk menguji apakah sediaan kita betul-betul mengandung senyawa yang kita inginkan untuk membuat sebuah obat, tentunya dilakukan metode analisis. Nah, di Pharmacopoeia Herba Indonesia sendiri itu juga ada metode analisis kimia yang umum digunakan untuk menguji apakah suatu ekstrak, suatu bahan ini mengandung senyawa yang kita inginkan atau tidak. Standarisasi herba itu tidak bisa hanya mengandalkan pemeriksaan secara fisika saja tentunya. Analisis kimia juga diperlukan untuk menjadikan data yang objektif dan terukur untuk mengubah bahan alam yang beragam menjadi sediaan farmasi yang terjamin mutunya. Metode yang umum digunakan menurut FHI itu meliputi ada spektrofotometri visible, ada spektrofotometri inframerah, ada kromatografi lapis tipis, ada kromatografi cair kinerja tinggi, ada titrasi, ada gravimetri, ada kromatografi gas, dan destilasi uap air. Nah, berikut juga terangkum beberapa pengujian dalam parameter standarisasi yang tertera pada Pharmacopoeia Herba Indonesia, di mana di sini ada 7 pengujian menurut FHI. Yang pertama itu ada susut pengeringan, di mana metode pengujiannya itu yaitu mengeringkan simplisia serbuk dengan derajat halus nomor 8, suhu pengeringan 105 derajat Celcius sehingga mencapai buku tetap. Di mana di sini prinsip pengujiannya yaitu mengukur kehilangan berat akibat penguapan air dan zat volatil. Untuk parameter kunci yang diamati yaitu persentase susut pengeringan yaitu dalam bentuk persen berat hilang. Lalu yang kedua ada kadar air, di mana metode pengujian yang digunakan itu ada 2 teman-teman sini. Yang pertama itu menggunakan metode gravimetri atau metode azeotropi atau bisa disebut destilasi toluen. Nah, untuk prinsip pengujiannya untuk gravimetri itu merupakan penentuan massa suatu analit, dalam hal ini zat yang dianalisisnya, berdasarkan pengukuran berat atau massa dari senyawa yang sangat murni dan stabil yang mengandung analit tersebut. Untuk azeotropi itu campuran pelarut yang memiliki titik didih dan kepolaran yang berbeda akan menguap pada suhu yang sama, yaitu di atas atau di bawah titik didih kedua sampel. Untuk parameter yang diamati, yaitu ada dari persentase kadar air tentunya. Lalu yang ketiga ada kadar sari, di mana metode pengujiannya itu ekstraksi dengan pelarut air dan etanol. Lalu ada penguapan dan penimbangan residu. Untuk prinsipnya yaitu berdasarkan jumlah kandungan senyawa dalam simplisia yang dapat tersari dalam pelarut tertentu, yaitu air dan juga etanol. Untuk parameter kunci yang diamati yaitu kadar sari larut air dan larut etanol dalam kurung persen, berarti itu dari persentase dari kadar sari larut air dan larut etanol. Lalu yang keempat ada kadar abu total, di mana untuk metode pengujiannya yaitu pembakaran bahan baku uji atau si sampelnya pada tanur dengan suhu 800 derajat Celcius
kurang lebih 25 derajat hingga mencapai bobot tetap. Untuk prinsipnya, yaitu membakar bahan dalam tanur, bahan ini berarti simplisianya atau bahan baku ujinya, pada suhu tinggi yang 800 derajat tadi, sehingga seluruh unsur pertama pembentuk senyawa organik, seperti C, seperti H, ada oksigen, lalu juga ada nitrogen, habis terbakar dan berubah menjadi gas. CH ini berarti HO, ini berarti ada karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen ini habis terbakar dan berubah menjadi gas. Nah, sisa yang tidak terbakar adalah abu yang merupakan kumpulan dari mineral-mineral yang terdapat dalam bahan yang diujikan. Nah, parameter kunci yang diamati itu berarti persentase kadar abu total dalam bentuk persen. Lalu yang kelima ada kromatografi tipis-tipis atau KLT. Yang mana metode pengujian yang dilakukan yaitu penotolan larutan uji pada plat KLT silika gel yang terbuat dari silika gel, lalu didiamkan pada bejana kromatografi yang berisi campuran pelarut yang disebut fase gerak. Nah, prinsipnya yaitu pemisahan zat terlarut oleh suatu proses migrasi diferensial dinamis dalam sistem yang terdiri dari dua fase. Fase apa aja itu? Yang pertama, salah satu di antaranya bergerak secara berkesinambungan dengan arah tertentu dan di dalamnya zat-zat partisi, kelarutan, tekanan, uap, ukuran molekul, atau kerapatan muatan ion. Nah, parameter kunci diamati yaitu pola bercaknya di plat KLT-nya atau disebut RF dan intensitas warna bercaknya. Lalu yang keenam, ada kadar kandungan minyak atsiri, di mana metode pengujian yang dilakukan yaitu destilasi uap air menggunakan alat Clevenger. Untuk prinsipnya, yaitu pemisahan minyak atsiri dengan uap air, lalu dikondensasikan dan diukur volumenya. Untuk parameter kunci yang diamati, yaitu volume minyak atsiri dalam bentuk mili dalam 100 gram simplisia. Berarti di sini itu Viper B. Lalu yang terakhir ada kadar flavonoid total, di mana parameter pengujiannya menggunakan spektrofotometri visible. Untuk prinsipnya yaitu reaksi kolorimetri antara senyawa flavonoid dengan reaksi tertentu seperti aluminium klorida atau AlCl3 atau melalui reaksi sinoda yang menghasilkan senyawa kompleks berwarna kuning atau merah juga. Untuk parameter kunci yang diamatinya yaitu kadar flavonoid total miligram QE per gram. Nah, standarisasi itu bukan cuma sekedar prosedur formalitas, teman-teman, tapi juga sebuah kebutuhan mendasar. Batani penggunaan bahan alam yang beragam menuju sediaan farmasi yang terjamin mutu, khasiat, dan kualitasnya, serta keamanannya. Dengan berpegang teguh pada standar seperti Farmakope Herbal Indonesia yang kita gunakan, diharapkannya kita dapat memastikan bahwa produk herbal yang dikonsumsi ke masyarakat nanti benar-benar memberikan manfaat terapeutik yang diharapkan. Hari ini dari saya dicukupkan. Sebelumnya mohon maaf apabila terdapat kekurangan kesalahan. Sekian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.